Di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, warganya sangat kreatif dan inovatif loh. Warga di desa ini tidak hanya buah pisang saja yang dijadikan makanan atau olahan yang nikmat, tetapi pohon pisang pun bisa dijadikan makanan yang nikmat juga. Salah satunya adalah Pak Surono. Pak Surono ini mampu mengolah limbah pohon pisang menjadi makanan ringan yang bisa dinikmati saat bersantai atau untuk menemani secangkir kopi atau teh di sore hari. Pelepah pisang atau masyarakat Ngawi menyebutnya gedebok, biasanya dibuang sia-sia oleh masyarakat ataupun dimanfaatkan hanya sebagai pakan ternak saja kawan. Namun siapa sangka kalau gedebok pisang bisa dijadikan makanan yang nikmat. Yuk simak gimana caranya mengolah pelepah pisang menjadi makanan yang nikmat dan bisa menjadi peluang bisnis. Eits, tapi sebelum lanjut, kawan semua klik tombol subscribe-nya dulu ya untuk berlangganan. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih kawan. Kebetulan hari ini Pak Surono mau cari pohon pisang nih. Yuk ikut Pak Surono mencari pohon pisang. Di pekarangan milik tetangganya inilah Pak Surono mengambil pohon pisang yang baru saja dipanen dan pohonnya masih segar untuk dijadikan keripik debok. Namun tidak semua pelepah pisang atau gedebok bisa diolah menjadi makanan loh ya. Hanya pelepah pisang tertentu saja. Pak Surono memilih pohon pisang biji atau masyarakat sini menyebutnya pisang kelutuk untuk dijadikan olahan keripik. Karena pelepah pisang kelutuk ini memiliki tekstur yang tebal dan halus kawan. Nah, udah selesai nih Pak Surono menebang pohon pisangnya. Yuk Pak, kita sikat untuk jadi makanan. Nah kawan, setelah pohon pisang dibawa pulang ke rumah, kemudian dikupas dan cari yang masih segar dan bersih saja ya. Yang jelek atau kering boleh tuh buat si ternak. Hehe. Setelah pelepah pisang terpisah satu dengan lainnya, kemudian dibelah menjadi beberapa bagian, lalu diambil bagian tengahnya yang bentuknya seperti sarang ini nih. Dan kemudian dibelah tipis-tipis dan potong membentuk persegi panjang deh, biar mudah untuk menggorengnya. Kayaknya sudah cukup nih Pak. Yuk tahap selanjutnya. Sarang gedebok direndam air kapur semalaman agar getah yang ada pada gedebok hilang dan teksturnya menjadi lembek seperti jelly. Habis itu, angkat gedebok pisang dan dibilas air biasa sampai bersih. Nah, tahap ini belum bisa digoreng ya kawan. Harus melalui perendaman air garam selama 10-20 menit. Setelah itu ditiriskan di atas nampan yang sudah disiapkan. Sambil menunggu gedebok yang ditiriskan, kita bikin bumbunya dulu yuk. Motong pisang, kita ambil gedeboknya. Jadi kita mesti keliling cari gedebok lah. Untuk satu pohon pisang, kita ngelihat besar kecilnya pohon. Ya kedepannya kita namanya kita usaha, mudah-mudahan bisa lebih ramai atau bisa mungkin inovasi lain nantinya. Nah, di pohon pisang itu semua kalau kita mau bisa jadi makanan semua. Nah, tuh kan pas. Keripik debok pisang yang digoreng sudah warnanya agak kecoklatan dan gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi. Itu tandanya keripik debok sudah matang dan siap diangkat. Ayo Pak, kita angkat keripik pisangnya. Udah gak sabar nih untuk mencicipi keripik debok pisangnya. Loh Pak, kok masih dimasukkan dalam mesin lagi sih? Oh, ternyata ini spinner atau mesin peniris minyak toh. Kirain mau dihancurkan. Nah, ternyata agar keripik bertahan lama dan mengurangi kandungan minyak di dalam keripik debok harus ditiriskan dengan mesin spinner ini kawan. Setelah itu Nah, dalam pengemasan atau packaging produk serta pemasaran, Pak Surono dibantu dengan Dian Nurmila Wahida, istrinya.
Satu kemasan ini biasanya dihargai Rp10.000 saja loh dengan berat 90 gram, serta dijual secara online melalui media sosial. Jadi kalian di rumah bisa nih menikmati keripik debok pisang ini dengan pesan online. Nama lengkap Dian Nurmila Wahidah. Untuk saat ini lebih banyak online, karena untuk offline kan biasanya kita drop ke tempat wisata, toko oleh-oleh kan. Di saat pandemi seperti ini tempat wisata pada ditutup, jadi kita ke Facebook sama Instagram. Insya Allah Nusantara nggih, udah ke Jakarta, kirim ke Papua pernah, ke Kalimantan pernah, ya beberapa kota di Jawa juga sudah. Kalau yang untuk Ngawi, kita kebetulan bergabung di AMN dari Dinas Koperasi, terus dari Dinas Pangan kita Bu Mona, dan saya gabung juga di Asosiasi Provinsi, di Asosiasi Mamin Jawa Timur, naungan Dinas Koperasi Jawa Timur, beserta ikut program dari Corporate Trending House punyanya Dinas Koperasi untuk pemasaran. Jadi produk kita di-up untuk go lebih jauh lagi. Selain memiliki olahan keripik debok pisang, ia juga membuat olahan keripik dan minuman dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya loh. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini terdapat banyak sekali pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif kawan. Kawan semua pasti penasaran kan bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan apa saja yang ada di sekeliling kita? Yuk kita belajar bersama di program Ekonomi Kreatif dan tonton video lainnya hanya di channel YouTube Garda TV Ngawi. Sekian dulu ya episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.